warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Muhammad Fauzi, NIM 1403040050, Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Yang pertama, definisi tentang manajemen proyek. Manajemen proyek adalah sebuah disiplin ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, atau menjalankan serta pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan proyek. Kemudian definisi project capture. Project capture adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement. Terus komponen dalam project capture diantaranya yaitu yang pertama ada otoritas proyek, yang kedua penunjukan proyek manajer proyek, terus yang ketiga ada stakeholder utama. Otoritas proyek sendiri yaitu sebuah penyataan singkat yang harus ada untuk mengidentifikasi proyek disahkan oleh siapa. Terus ada pendidikan proyek yaitu nama manajer proyek. Stakeholder utama semua stakeholder yang disebut proposal proyek. Terus yang selanjutnya tujuan dari project capture sendiri yaitu demi keseluruhan proyek. Tujuannya dinyatakan secara jelas dan disetujui. Tujuan memenuhi karakteristiknya yaitu ada spesifikasi, terukur, bisa dicapai, relevan dengan strategi organisasi, terus ada batasan waktu. Yang kelima ada prioritas. Daftar prioritasnya diantara lain ada waktu, biaya, cangkupan, dan lain-lain. Terus yang keenam adalah pernyataan cangkupan. Pernyataan cangkupan di sini sendiri menggambarkan aktivitas utama dalam sebuah proyek tersebut. Terus yang selanjutnya, yang nomor 7 ada kebutuhan produk. Kebutuhan produk sendiri merupakan bagian dari pemasaran dan pelanggan yang akan membantu mendefinisikan kebutuhan proyek. Terus yang 8 ada asumsi proyek. Semua asumsi yang terkait dalam proyek sendiri harus digambarkan dengan gamblang, termasuk ketersediaan sumber daya, informasi, pendanaan, dan keahlian anggota tim. Yang ke-9 ada batasan-batasan proyek. Batasan proyek merupakan segala sesuatu yang ada pada proyek yang harus diceritakan, termasuk keterbatasan dana, keterbatasan waktu, peraturan, dan lain sebagainya. Yang nomor 10 adalah resiko proyek. Resiko proyek yaitu termasuk salah satunya hambatan yang mungkin merintangi pencapaian tujuan proyek yang harus dipertimbangkan. Setiap resiko harus dianalisis dan dihitung dan diprioritaskan, dan harus diminimalisir agar tidak terjadi resiko itu tersebut. Terus yang selanjutnya ada daftar deliverable atau produk. Daftar produk yang bisa digunakan oleh pelanggan atau yang harus diserahkan ke bagian produksi harus dicantumkan dengan jelas dan gamblang. Terus ada estimasi biaya, yaitu estimasi biaya sendiri yaitu sebuah perkiraan biaya atau anggaran yang harus diperjelas. Terus yang ke-13 ada estimasi jadwal. Perkiraan jadwal ada pada proposal proyek juga disebut di dokumen ini. Terus yang 14 ada kontrol perubahan terintegrasi. Project capture harus mendefinisikan bagaimana bila ada perubahan yang terjadi pada project capture tersebut. Yang ke-15 ada kriteria keberhasilan. Penting untuk mengetahui kriteria sukses sebuah proyek. Tidak semua proyek harus selesai on time, sesuai anggaran, dan sesuai cangkupan serta dinyatakan sukses. Terus yang selanjutnya ada elemen-elemen dalam project management beserta aktivitinya. Project scope management adalah ilmu yang mengelola semua proses yang dilakukan hanya untuk pekerja-pekerja yang dibutuhkan saja oleh proyek agar penyelesaian proyek dapat dilaksanakan sesuai implementasi. Ada 6 proses yang harus dilakukan di setiap tahapan proyek yang sebagai berikut. Yang pertama, plan scope management. Plan scope management yaitu planning atau rencana. Proses pembuatan scope management. Planning berisi sebuah proyek yang didefinisikan dan divalidasi dan dikontrol. Collect requirement.
atau phase planning, semua proses untuk menentukan dokumentasi dan mengelola keinginan para stakeholder. Terus ada define scope, yaitu membuat deskripsi detail proyek dan produk. Terus yang selanjutnya ada create WPS yang membagi deliverables proyek dan kerja proyek menjadi lebih kecil dan bisa dikelola. Yang kelima, validate scope. Yang keenam ada control scope, yaitu untuk mengontrol manajemen tersebut. Yang selanjutnya ada project time management. Project time management diperlukan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yang meliputi penyusunan jadwal proyek, monitoring jadwal proyek, pengontrolan, dan mengubah jadwal proyek. Ada 7 yang harus dikuasai dalam project time sendiri, yaitu ada plan schedule management, proses untuk mengatur jalannya project seperti kebijakan, prosedur dan dokumentasi. Terus ada define activity. Di proses ini diidentifikasi dan didokumentasi semua aktivitas untuk menjalankan proyek. Terus ada sequence activity. Proses pengidentifikasian dan dokumentasi mengurutkan hubungan antara aktivitas atau dengan aktivitas satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada activity estimate resource, yang melakukan estimasi resource yang ada dalam menjalankan sebuah aktivitas. Terus ada estimate activity duration planning, yaitu melakukan estimasi durasi waktu. Terus yang selanjutnya ada project cost management atau manajemen tentang pengeluaran keuangan. Project cost management diperlukan untuk merancang estimasi budget dan mengontrol biaya agar tidak melebihi budget. Di antaranya ada cost plan. Cost plan yaitu membuat aturan main perencanaan, pengelolaan, pengeluaran, dan kontrol terhadap biaya proyek. Yang terus ada cost estimating, yaitu membuat perkiraan biaya atas sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu aktivitas. Terus ada cost budgeting. Kegiatan di sini seperti menyusun total perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek sesuai dengan cost baseline. Terus ada cost control, yaitu faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Terus ada project human resource. Project human resource management diperlukan untuk memenuhi kebutuhan organisir dan memanage project team, meliputi human resource planning untuk merencanakan. Terus ada acquire project team, menunjukkan pendapatan personil tim. Terus ada develop project team, membentuk proyek tim dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim. Terus ada manage project team, mengelola project team dan mengkoordinasi dengan monitor kerja tim. Yang selanjutnya ada project communication management. Tujuannya sendiri yaitu yang pertama communication planning, information distributor, terus performance reporting, manage stakeholder. Terus selanjutnya ada project risk management. Project risk management yaitu untuk meningkatkan dampak kemungkinan kejadian positif setiap aktivitas proyek, mengurangi kemungkinan yang akan terjadi. 6 proses yang harus dikuasai dalam project risk management. Yang pertama adalah plan risk management, identify risk, performance quality risk analysis, terus performance quantitative risk analysis, plan risk response, dan control risk. Yang selanjutnya ada project quality management. Project quality ditunjukkan untuk meyakinkan bahwa project ini mempunyai kualitas yang bagus. Adapun 3 proses yang harus dikuasai dalam project quality management. Yang pertama, plan quality management, terus ada performance quality assurance dan control quality. Yang selanjutnya ada project procurement management. Project ini meliputi beberapa proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan barang atau jasa yang disediakan. Pembahasan project procurement management antara lain adalah procurement planning, socialization planning, conduct socialization, resource selection, and contract administration. Yang selanjutnya ada project integration management, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi,
mengombinasi dan menyatukan organisasi. Pembahasannya antara lain membuat project definisi, membuat project management plan, mengarahkan dan mengelola pelaksanaan, memonitor dan mengontrol aktivitas proyek, mengintegrasikan pelaksanaan project control dan menyesuaikan serta menutup secara formal. Fase-fase dalam project management. Yang pertama ada initiating, yaitu adalah proses mengidentifikasi project baru. Terus ada planning, proses untuk menggunakan project management plan dan dokumen untuk mendapatkan dan menjalankan proyek. Terus ada kontrol dan monitoring dan kontrol, adalah proses yang terdiri dari proses-proses yang diperlukan untuk melacak, review, dan mengatur kemajuan dan kinerja proyek. Yang selanjutnya ada closing. Pada proses ini mulai disiapkan proses penutupan proyek. Semua kegiatan proyek sudah selesai dilakukan, semua pihak terkait sudah menyetujui dan melaksanakan sign off bahwa proyek tersebut telah selesai. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.